Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang di hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik, jangan lupa sediakan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, bisa juga biskuit dan sirup atau teh. Untuk itu kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord pada hari ini. Kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu Bapa, karena pada hari ini Minggu tanggal 24 September tahun 2023, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Tuhan, dan mendengarkan, memberitakan sabda firman-Mu. Dan kami mohon Bapa, pimpinlah ibadah perjamuan kudus kami pada saat ini oleh Allah Roh Kudus, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dan semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau buatkan
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan kita akan baca dari 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 11 sampai ayat 15. Untuk itu, mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sangat berharga ini untuk kami memberitakan firman Tuhan yang isinya tentang sorga. Dan pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapilah dengan urapan baru, dan juga urapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mendengarkan firman pada saat ini, sehingga firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi kekuatan, pedoman, bahkan berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi adalah Rasul Paulus menulis surat buat jemaat yang dia rintis di kota Korintus, yang memberikan nasihat bahwa dasar iman kita, dasar iman orang Korintus dan kita juga umat Tuhan di akhir zaman, dasar iman dan dasar rohani kita adalah Tuhan Yesus. Tidak ada dasar yang lain. Dan dengan dasar iman dan rohani dalam Tuhan Yesus, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, atau dengan kata lain, pelayanan-pelayanan
yang nanti diuji oleh Tuhan dengan api. Apakah pekerjaan kita itu seperti emas, atau seperti perak, atau seperti batu permata, atau seperti kayu, atau bisa juga seperti rumput kering atau jerami. Maksudnya, kalau pekerjaan pelayanan kita seperti rumput kering atau jerami, maka terbakarlah. Artinya, kita memang selamat, tetapi upah kita di sorga, itu dibilang ayat 14, barang siapa yang tahan uji, ia akan mendapat upah. Upah kita di sorga ialah tempat tinggal kita bersama Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 1-3 Tuhan Yesus berkata, aku pergi meninggalkan kamu murid-muridku, dan aku akan kembali menjemput kamu dan membawa kamu ke sorga dan tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi rencana Tuhan buat kita umat percaya, baik dia agama Kristen, Protestan, Katolik, agama Advent, atau agama Pantekosta, karismatik, semua yang percaya Tuhan sudah pasti menerima anugerah keselamatan. Itulah yang dibilang dasar kita adalah Tuhan Yesus. Sebab kalau kita tidak percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tempat kita tidak ada di sorga. Minimal tempat kita bukan di Firdaus. Karena tingkatan yang paling rendah adalah Taman Firdaus yang kita sudah bahas pada 2 minggu lalu, yaitu pada hari Minggu 10 September 2023. Kalau minggu lalu kita bahas tentang Hades atau bagian dari neraka ya. Dan hari ini kita membahas khusus tentang apa itu surga. Kalau Taman Firdaus sudah ya di 2 minggu lalu tanggal 10 September. Tapi sebagai pengulangan, Taman Firdaus kalau zaman perjanjian lama sampai kebangkitan Tuhan Yesus disebut pangkuan Abraham. Tapi kalau di bahasa King James Version, Alkitab King James Version disebut the bosom of Abraham. Artinya dadanya Abraham. Tetapi diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pangkuan Abraham ya. Jadi itu adalah nama tempat yang ketika Tuhan Yesus sudah bangkit diganti namanya menjadi Firdaus yang kita sudah bahas ya. Jadi Firdaus itu adalah bagian dari surga. Tetapi kalau secara tingkatan dia yang paling rendah. Tetapi sekalipun paling rendah, orang berkata biar cuma tinggal di Firdaus daripada di neraka ya. Dan kalau tentang Firdaus kita tidak usah bahas lagi karena 2 minggu lalu kita sudah bahas. Dan sekarang kita bahas apa itu surga tingkat pertama. Ya sebagai pemahaman dari pengalaman Opa waktu dibawa ke surga, Tuhan menjelaskan dan juga melalui hamba-hamba Tuhan lain yang saya dapatkan pengetahuannya bahwa surga itu sebenarnya ada terbagi 5 tingkatan. Yang pertama Firdaus, itu yang paling rendah ya. Kita sudah bahas 2 minggu lalu. Kemudian ada surga tingkat pertama, itu kedua ya. Terus ketiga ada surga tingkat kedua. Dan yang keempat ada surga tingkat ketiga. Dan yang kelima yang paling sempurna, yang paling indah dan yang paling tertinggi di surga yaitu kota Yerusalem baru. Ya, itu ada di kitab Wahyu ya tertulis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, Tuhan berpesan bahwa dia pergi dan dia akan kembali menjemput kita supaya kita masuk surga. Minimal Firdaus ya. Dan sekarang kita berusaha memahami apa itu surga tingkat pertama. Surga tingkat pertama waktu saya di bawah Tuhan ya, Opa di bawah Tuhan ke surga, Tuhan tunjukkan. Inilah surga tingkat pertama. Di surga tingkat pertama saya masih ingat banyak apartemen ya. Tapi apartemennya indah sekali.
Waktu saya masuk ke dalam salah satu apartemen, saya pernah mungkin masuk salah satu apartemen di Jakarta yang luks, yang mewah dan indah, masih belum apa-apa dibandingkan dengan apartemen yang saya dibawa di surga tingkat pertama. Di situ banyak apartemen. Dan ketika saya masuk dalam apartemen itu, banyak orang yang saya kenal yang sudah meninggal duluan ya, dan mereka ada tinggal di apartemen itu. Di antaranya kalau saya ingat, tapi saya tidak boleh sebut nama ya untuk kode etiknya, salah seorang pendeta waktu saya melayani di Gorontalo, ada salah satu pendeta itu, saya ketemu di apartemen, saya bertanya, wah Pak, Bapak di surga ini ya? Iya, syukur. Sebenarnya saya bisa dapat surga lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu surga tingkat 2 ya. Dan fasilitasnya bukan apartemen, itu rumah. Jadi beda ya. Tapi di apartemen saja sudah mewah ya. Kenapa saya sebut apartemen? Seperti apartemen di dunia itu terdiri dari kamar-kamar, dan tiap jiwa yang percaya Tuhan dan diselamatkan dan sudah melakukan pelayanan. Kalau di Firdaus belum melakukan pelayanan ya, kayak Desmas itu yang penjahat di sebelah kanan Tuhan. Tetapi yang masuk surga tingkat pertama, mereka itu yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus dan sebagai juru selamat juga tidak akan masuk surga. Itu sudah syarat mutlak ya, syarat yang pasti. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, marilah kita sungguh-sungguh percaya, mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Ya. Dan syaratnya ialah bahwa orang yang masuk di surga tingkat pertama itu, dia harus, karena waktu kita terima percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, ya. Jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Tuhan sudah menyediakan rumah, menyediakan minimal apartemen di surga ya. Nah, dan ketika kita digoda oleh dosa, misalnya saya ambil contoh Bapak Pendeta tadi ya, yang saya tidak boleh sebut namanya. Kenapa dia dapat di surga tingkat pertama? Padahal dia bilang, kalau saya tidak melakukan kesalahan ini, apa itu kesalahannya? Nanti saya kasih tahu ya. Saya akan naik di surga tingkat 2. Di situ saya dapat rumah sendiri. Karena Bapak Pendeta ini sudah pernah berkunjung ke surga tingkat 2. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, ketika kita masuk surga, kita bisa berkunjung. Kita berkunjung ke Firdaus, kita bisa berkunjung ke surga tingkat 2, tingkat 3, bahkan ke Yerusalem baru. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Nanti saya jelaskan berikut. Tapi yang jelas, perbedaan surga tingkat pertama dengan Firdaus ialah pertama. Kalau di Firdaus, orang tinggal di gedung-gedung besar dan terdiri dari kamar-kamar ya. Ya, itu. Terus ada juga pohon-pohon, buah, ada bunga-bunga, ada kegiatan seperti di bumi ya. Jadi jangan kita pikir kalau di surga itu membosankan. Tidak, di dunia saja tidak membosankan ya, apalagi di surga. Tetapi bedanya yang saya perhatikan dan saya tanya Tuhan, ini jangan salah dimengerti ya, karena Tuhan menyediakan buat kita di surga, kita tidak usah bekerja kayak di dunia. Seperti Opa dulu pernah bekerja di Pertamina. Kalau di surga tidak ada Pertamina, tidak ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan, tetapi kegiatan kita hari-hari seperti kita di bumi. Kita pergi berekreasi, kita pergi beribadah. Di surga juga ada tempat ibadah ya. Nah, cuma beda-beda. Kalau surga tingkat 1 beda dengan di Firdaus, surga tingkat 2 berbeda dengan surga tingkat 3, dan di Yerusalem baru beda-beda. Nah, sekarang saya coba bahas ya. Waktu saya lihat di surga tingkat pertama, itu apartemen-apartemen dan indah-indah ya. Dan si Bapak Pendeta tadi bilang,
saya sudah bersyukur tinggal di apartemen ini ya. Dan di apartemen ini juga saya ketemu kakak saya yang sudah meninggal ya. Kakak ipar saya dengan istrinya, mereka di apartemen masing-masing tapi tidak satu kamar ya. Mereka di satu apartemen tapi berbeda unit-unitnya. Kalau istilah di dunia unit ya. Kamar-kamar itu unit beda. Dan saya juga ada ketemu orang tua kami, tapi saya tidak boleh sebut namanya. Dia juga tinggal di apartemen, ya. Dan siapa lagi ya? Kalau saya ingat-ingat yang di apartemen itu Bapak Pendeta. Terus ada seorang hakim dulu di Gorontalo, teman pelayanan. Dia hakim dan dia waktu katakan, wah Pak Alar, saya bersyukur bisa tinggal di surga ini, di apartemen ini. Apartemen ini indah sekali. Di bumi tidak ada saingannya ya. Sangat indah apartemen di tingkat pertama ini. Surga tingkat pertama. Dan di apartemen itu kita naik lift ya. Tapi liftnya itu tidak usah kita tindis lantai berapa. Kita sebut saja. Dan lift itu tahu kita akan berhenti di lantai berapa. Di mana kita tinggal. Itu ajaib kan? Dan tidak usah bekerja seperti di bumi. Kita harus capek-capek ke kantor. Tapi harus kan? Karena Amsal bilang kalau tidak bekerja, tidak makan. Tetapi kalau di surga beda. Tidak bekerja pun kita dikasih makan. Dan makanannya apa? Buah-buahan. Ya, banyak buah-buahan. Dan makanan lain juga ada. Ya, jadi bukan cuma buah-buahan. Makanan yang ada di bumi ada juga. Dan di surga tingkat pertama itu saya diperlihatkan apartemen itu ada fasilitas umumnya. Yaitu seperti kolam renang. Jadi di surga tingkat pertama kalau kita ada suka berenang, bisa berenang di fasilitas kolam renang itu. Dan indah sekali. Dan Bapak Ibu mau tahu, apartemen di sana bukan dari batu bata dan semen. Bukan, dari batu-batu permata. Jadi indah sekali ya, sulit saya mau uraikan dengan kata-kata, tapi apartemen di surga itu indah sekali ya. Padahal itu baru surga tingkat pertama ya. Dan sekarang apa syaratnya supaya masuk? Kita bisa masuk di surga tingkat pertama, bukan di Firdaus, karena Firdaus itu kita sudah tahu ya syaratnya yang kita sudah bahas di tanggal 10 September yang lalu. Syaratnya ialah tidak boleh berkurang, yaitu harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah harga mati, tidak boleh tidak ya. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kenapa sampai Bapak Pendeta tadi sampai saja di surga tingkat pertama, padahal dia rindu kalau bisa di surga tingkat 2, yaitu punya rumah masing-masing ya. Gini, dia bilang, saya betul-betul menyesal. Waktu Bapak dulu berdoa dengan saya, maksudnya Opa ya, berdoa dengan dia di gereja, pernah dia minta didoakan. Dia rupanya waktu saya suruh dia mengampuni orang lain, dia susah mengampuni si ketua sinode. Saya tidak boleh sebut ya, ketua sinode itu dia kepahitan sama ketua sinode itu. Jadi mengapa dia sampai di surga tingkat pertama sekalipun dia seorang pendeta ya? Karena dia memang sudah melayani Tuhan ya, sungguh-sungguh. Dia memimpin satu jemaat yang besar di Gorontalo. Tetapi kekurangannya dia masih ada rasa sakit hati kepada ketua sinode, dan seharusnya dia harus mengampuni sungguh-sungguh ya. Tetapi itulah kekurangannya. Tetapi dia masih bersyukur bahwa dia masih mendapat tempat di surga tingkat pertama ya. Dia bersyukur. Terus Pak Hakim itu dia bilang, aduh bersyukur saya ketemu Pak Palar, kita berdoa sama-sama, saya mengampuni orang-orang lain, dan saya bertobat dari keputusan-keputusan saya sebagai hakim yang tidak adil. Jadi karena dia bertobat, dia masih masuk di surga tingkat pertama.
Tetapi salah satu sebab juga kenapa orang sampai surga tingkat pertama tapi sudah syukur ya, karena biasanya jatuh dosa berulang-ulang. Misalnya gini, dia seorang pebisnis ya, ada saya kenal juga seorang pebisnis, tetapi dia suka tidak jujur. Dia kadang-kadang dalam bisnisnya pergi menyogok pejabat-pejabat pemerintah, harusnya tidak boleh. Tetapi ketika sadar dia bertobat. Tetapi berikut dia buat lagi, bertobat lagi. Nah, begitu ya. Jadi dia tetap masuk surga tapi hanya di tingkat pertama. Dan mereka berkata, syukurlah saya masuk di surga tingkat pertama, masih tinggal di apartemen yang mewah ini. Dan di apartemen yang mewah ini ada taman-taman bunga, ada pohon-pohon buah-buahan, dan ada juga fasilitas kolam renang, lapangan golf, hall tempat main musik. Jadi kalau kita ada hobi main musik, disediakan alat-alat musik lengkap ya. Jadi di surga itu sama di bumi, tetapi lebih indah ya, lebih bagus. Bayangkan apartemennya dari batu permata, bukan dari batu bata dengan semen ya, bukan. Dan kemudian yang saya terkesan bahwa di surga tingkat pertama ini, orang-orang yang masuk surga tingkat pertama mendapat satu mahkota. Dan saya tanya Tuhan, apa nama mahkota ini? Mahkota kebenaran. Kenapa disebut mahkota kebenaran? Karena orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka berusaha hidup sesuai dengan firman. Tetapi masih jatuh bangun ya, tapi berusaha keras. Jadi seperti seorang olahragawan contohnya ya, untuk dia mendapatkan medali emas, dia berlatih keras ya supaya dia dapat emas itu, medali itu. Begitu juga orang yang masuk di surga tingkat pertama, mereka berusaha keras mengikuti kebenaran yang ada di firman, tapi kadang-kadang gagal. Dan bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Tapi Tuhan memperhitungkan. Karena berarti orang itu berusaha mau hidup benar ya, tetapi sering jatuh oleh karena karakternya. Jadi faktor karakter juga penting ini ya. Tetapi satu kesaksian yang cukup indah yang saya ingat waktu kami di Gorontalo ya, kami sekeluarga pernah menyanyi di gereja ya, di gereja Immanuel Gorontalo. Kami sekeluarga menyumbangkan puji-pujian. Dan malam-malam sebelumnya kami selalu latihan bersama. Biasanya sampai larut-larut malam, dan mungkin tetangga-tetangga dengar ya. Saya ingat kalau di sebelah rumah kami itu keluarga Mondong ya. Mereka tentu dengar kami lagi latihan menyanyi. Tetapi beberapa hari kemudian saya berdoa subuh, Tuhan bilang, mulai hari ini saya hadiahkan kamu sekeluarga. Jadi bukan cuma opa-oma ya, tapi anak-anak yang juga mau menyanyi bersama-sama memuji Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Jadi pada waktu itu Tuhan katakan ya, waktu habis kita menyanyi di gereja, Tuhan bilang, saya sudah sediakan tempat di sorga. Tapi waktu itu saya belum tahu sorga tingkat berapa ya, tetapi sekarang saya sudah tahu. Anak-anak saya yang ikut latihan dan menyanyi di gereja, Tuhan sudah sediakan rumah di surga tingkat kedua. Di surga tingkat kedua rumah, bukan apartemen ya. Nanti kita bahas di minggu-minggu berikut. Jadi puji Tuhan, kami bersaksi bahwa Tuhan, karena kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, sampai kami korbankan waktu, itu Tuhan perhitungkan ya. Jadi tidak ada sia-sia ketika kita melayani Tuhan. Tuhan catat semua, dan itu yang disebut upah kita besar di surga. Apa itu? Kita mendapat fasilitas, tempat tinggal, dan segala fasilitas yang Tuhan sediakan. Nah, saya ingat kembali, kalau di surga tingkat pertama ada malaikat-malaikat yang melayani. Tapi melayani apa? Misalnya saya lihat itu hari waktu saya ke surga, ada keluarga-keluarga lagi duduk-duduk ya di taman.
ada malaikat datang membawa buah-buahan, membawa makanan. Jadi malaikat-malaikat ini melayani kita yang masuk surga tingkat pertama. Tetapi di Firdaus tidak ada malaikat yang melayani kita. Nah, itu bedanya. Jadi di surga tingkat pertama sudah ada malaikat-malaikat yang melayani, dan kita tinggal di apartemen yang bagus dengan fasilitas macam-macam, dan mendapat mahkota, satu mahkota yang namanya mahkota kebenaran, ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita berlomba-lomba di dalam rohani kita. Seperti Paulus bilang, kita berlomba-lomba seperti seorang petinju yang tidak memukul angin. Kita berlomba-lomba sebagai tentara, sebagai petani yang menuai, ya. Jadi jangan kita statis. Kalau kita statis, kita cuma sampai di Firdaus. Kalau kita pasif. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita punya roh yang bernyala-nyala, ya. Karena Roh Kudus itu panas, ya, membuat kita lebih bergairah, lebih antusias. Jadi saya ulangi lagi, di surga kita tinggal di apartemen-apartemen orang-orang percaya Tuhan Yesus dan mau sungguh-sungguh hidup sesuai kebenaran firman. Sekalipun kadangkala jatuh bangun, ya. Tetapi karena jatuh bangunnya ini, perjuangannya ini bersama Roh Kudus kita mendapat mahkota kebenaran, ya. Jadi sangat indah, ya. Jadi marilah Bapak Ibu saudara-saudari, kita berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau bahasa lainnya kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita berani menolak dosa, kita berani menolak godaan-godaan yang mau menjatuhkan kita bersama Allah Roh Kudus. Kalau kita sendirian tidak mampu, ya. Dan mari kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah, sudah pasti minimal kita dapat surga tingkat pertama, ya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menambah semangat kita untuk hidup benar dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, terutama teman-teman Warlot, keluarga Warlot, mari lebih semangat lagi melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Dan percayalah, minimal kita dapat rumah di surga tingkat pertama, yaitu di apartemennya. Tetapi kalau Tuhan lihat lagi kita lebih giat dan kita bisa mengalahkan segala dosa, kita bisa hidup kudus dan benar, kita bisa di surga tingkat 2. Nanti kita bahas di minggu-minggu berikut, ya. Demikianlah nanti Oma Palar yang akan lebih melengkapi, ya. Apa yang tadi Pak bawakan pada ayat hari ini 1 Korintus 3 ayat 11-15, saya menambahkan sedikit. Kita hari ini berbicara mengenai surga. Tadi kita semua sudah dengar bahwa itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan itu kenapa kita sedikit harus tahu. Karena itu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Di setelah masuk surga ada tingkatan-tingkatan dalam yang Opa tadi sudah katakan. Apa yang tadi Opa sudah katakan, kalau menurut saya itu adalah yang didasari dengan fondasi yang kita baca pada siang hari ini adalah Tuhan, ya. Pekerjaan apakah dari emas dan segala macam yang sudah disebutkan tadi sampai pada jerami bisa terbakar, itu adalah hasil kerja kita yang kita buat di bumi dan kita bawa di surga. Saya singkatkan saja itu, apa yang tingkatan itu berdasarkan apa yang kita lakukan di bumi. Dan pada siang ini yang saya mendasari sebenarnya surga itu kenapa ada tingkatan, di situ ujian yang saya ambil kesimpulan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa kita tahu Tuhan, kita sangat tahu Tuhan, dan
kita juga sadar kadang-kadang kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Ya. Karena kita tahu Tuhan, kita disadarkan. Kita kadang-kadang sampai disadarkan saja. Kita tidak berusaha untuk naik. Kita menyadari, iya Tuhan aku salah. Tapi untuk menaik pada tingkat yang Tuhan mau, biasa kita tidak lagi berusaha. Kita sudah rasa nyaman. Yang penting aku mengikuti apa yang Tuhan mau. Padahal di situ Tuhan mau kita berlomba-lomba meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kenapa demikian? Karena saya kembali lagi seperti basi, tapi itu harus selalu dikatakan. Kita harus intim dengan Tuhan. Di dalam keintiman kita dengan Tuhan, di situ banyak Tuhan berbicara dengan kita. Banyak Tuhan memberi nasihat kepada kita. Banyak Tuhan tuntun kita di dalam kehidupan untuk bersandar terus bagaimana kita meningkatkan kehidupan kita di dalam dunia ini untuk kita dapat di surga. Jadi di dunia ini ada tingkatan secara rohani, bukan begitu-begitu saja. Tapi biasa kita pada umumnya hanya kita tahu Tuhan, kita bertobat, kita kembali pada rambu-rambu. Tapi kita tidak berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam tingkatan rohani. Tapi kita berusaha meningkatkan kehidupan kita di dalam dunia. Dan kita mencari jalan untuk meningkatkan kehidupan sejahtera kita, damai sejahtera. Tapi kita tahu harus dengan Tuhan, ya itu benar. Tapi mari Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah pada siang ini, saya menyadarkan perlu rohani kita yang ditingkatkan. Di dunia ini itu adalah imbas daripada kita mengetahui surga. Rohani kita, imbasnya sangat baik sekali di dalam berimbas, dia berakibat di dalam dunia. Itu nyata. Tapi kadang-kadang kita hanya memburu dunianya. Yang penting aku hidup dalam Tuhan. Itu kita puas. Akhirnya kita hanya mengejar dunia. Sudah cukup. Karena kebanyakan kita mengejar dunia, dan Bapak Ibu di rumah harus tahu, iblis itu licik sekali. Kami bergerak di bidang itu. Sangat licik. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita sudah jatuh. Baru kita cari Tuhan. Kita tahu Tuhan. Nah itulah pengaruh dalam hal ini sangat berpengaruh di dalam tingkatan waktu kita ke surga. Sangat berpengaruh tingkatan-tingkatan itu di dalam kehidupan kita di dunia. Kalau saya ambil kesimpulan yang perlu kita perbaiki. Yang perlu satu tadi keintiman dengan Tuhan. Yang kedua karakter kita. Karakter kita harus pelajari karakter Tuhan. Itu ada 9 karakter. Dan saya tidak, itu kalau bicara itu saya percaya Bapak Ibu di rumah tahu. Ya, 9 itu karakter Tuhan. Ada yang bilang datanglah kepadaku karena aku rendah hati, aku lemah lembut. Dan semua pasti Bapak Ibu tahu. Tapi saya mau katakan perbaiki karakter kita. Kenapa karakter kita perbaiki? Kadang-kadang kita sadar. Tapi begitu karakter kita yang kurang bagus datang, di situ iblis terbuka. Kita membuka sendiri karena karakter kita kurang bagus. Di situ iblis itu seperti ada firman. Dia mengaum-ngaum mengelilingi kita. Di mana ada celah sedikit dia langsung masuk. Dia tidak permisi. Nah itulah kelemahan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata kelemahan. Saya katakan di dalam Tuhan tidak ada kelemahan. Kita mencari Tuhan yang akan menyempurnakan, asal kita mau ya, Tuhan menyempurnakan kehidupan karakter kita sama dengan Tuhan. Itu dulu kita harus pahami. Walaupun sesulit apapun, mungkin kita memang ada karakter, tidak gampang saya mengatakan ini. Saya juga ada di situ. Tetapi bagaimana kita didik diri kita untuk hidup terus dengan Tuhan sampai roh kita, daging kita benar-benar melengket, bergantung pada Tuhan. Itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Tuhan katakan demikian, saya coba merenungkan, saya belajar. Kenapa ya? Aku mau
Itulah yang Tuhan bilang. Kadang-kadang ini digunakan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Daging lemah tapi roh kita yang kuat. Itu dipakai di Tuhan di konteks yang mana. Tapi ini kita katakan itu untuk memenangkan kita. Jadi kita mau katakan pada Tuhan, kita lemah Tuhan. Tuhan tidak mau kita begitu. Kita harus kuat, punya pemahaman itu. Karena Roh Kudus sudah tinggal di kita. Kita harus punya kekuatan itu. Paling tidak kita mengetahui. Bagaimana kita mengetahuinya? Pertama, rajin intim dengan Tuhan, baca firman Allah Tuhan sendiri. Di situ ada rambu-rambu. Walaupun kita jatuh, cepat langsung naik, kembali kepada rohani. Itu memang perlu latihan Bapak Ibu di rumah. Saya katakan itu tidak gampang. Saya juga ada di situ. Saya berbicara ini karena saya berusaha, saya coba mengatakan, mendidik diri saya apa yang Tuhan sudah katakan. Waktu Tuhan tinggalkan bumi ini naik ke surga, Tuhan katakan, saya tinggalkan rohku. Rohku ada di dalam hidupmu, anak-anakku. Kalau roh Tuhan sudah tinggal, kita hayati, kita renungkan apa yang buat kita tidak bisa. Nah, kesimpulannya saja kita sangat terpengaruh. Kehidupan kita lebih enak rasanya. Karena saya ulangi penjelasan dari minggu-minggu lalu. Bahwa iblis sangat instan. Tuhan kelihatannya tidak instan. Tapi Tuhan memberi kita pelajaran. Mendidik karakter kita menjadi karakter Tuhan. Mendidik kehidupan kita bersandar pada Tuhan. Itu kita katakan susah. Kalau kita mau, Tuhan mudah. Asal kita mau. Kenapa saya katakan begini? Saya juga berusaha. Kami sekeluarga berusaha. Memang kata dunia itu tidak gampang. Memang betul tidak gampang. Tapi saya rasa gampang karena apapun menurut dunia ini ada masalah, tetapi di dalam Tuhan masalah itu banyak, penuh solusinya dengan cara Tuhan. Itulah membuat setelah kita tinggalkan dunia itu, hasilnya itu adalah tingkatan yang Opa sudah katakan tadi. Kita berjuang, mau, walaupun jatuh bangun, kita, Tuhan tolong aku, perbaiki karakterku, supaya hidupku benar-benar bergantung di dalam Tuhan. Tuhan tahu, sebentar kita jatuh, tapi pemahaman mindset kita berpikir, Tuhan itu yang paling penting. Ya, itu yang mendasari Tuhan lihat hati kita. Bukan perjuangannya, memang perjuangannya itu kedua, tapi hati kita mau memperjuangkan hati itu yang Tuhan mau. Tuhan kita tahu, Tuhan melihat hati di situ dasarnya. Kita mau Tuhan, aku berusaha. Mungkin kita 1, 2, 3 berusaha sampai di situ kita sudah terseok-seok, tapi Tuhan tahu, Tuhan tambahkan sampai sempurna. Itu kuncinya. Supaya waktu kita tinggalkan dunia ini, apa yang kita kerjakan dengan pengendalian diri kita, itu Tuhan memperhitungkan. Ya, di dunia saja kita bisa dapat hasilnya kalau kita berjuang dengan Tuhan, apalagi di surga. Itulah yang Opa katakan, ada tingkatan Firdaus, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, nah mengenai surga, saya sangat rindu. Kita semua bisa kalau bisa kita berusaha di tingkat yang tinggi. Tapi marilah kita serahkan kita punya kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan yang memimpin kita. Waktu Tuhan memimpin, kadang-kadang yang bikin kita sedikit mau katakan jatuh atau kembali lagi dan kembali ke Tuhan, kembali jatuh lagi, karena kita sangat berpengaruh kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia, kita takut ada masalah, ya. Bagaimana jalan keluarnya, bagaimana kita membereskan itu yang sangat mempengaruhi kita sampai dunia memberikan insan, wah di sana lebih enak. Padahal Tuhan sudah berbicara,
melalui ini, tapi kita wah susah ya. Begitu prakteknya biasa saya coba renungkan. Tapi mari Bapak Ibu saya katakan, memang kelihatan susah karena di situ ada didikan Tuhan di dalam karakter kita, penguasaan diri. Itu Tuhan perhitungkan, sekali lagi saya katakan, ya, Tuhan perhitungkan. Kita memikirkan Tuhan tolong aku. Kita baru katakan begitu saja hati kita, Tuhan sambut. Jangan melihat dengan Tuhan susah. Sekali lagi saya katakan, Bapak di rumah, tidak susah, kelihatannya susah. Masuk dulu dengan Tuhan, di situ Tuhan akan berbicara. Dan hasilnya seperti Opa katakan, waktu kalau kita tinggalkan dunia ini, kita dapat kelas-kelas di sana. Ya, pada siang ini kita berbicara mengenai surga tingkat pertama. Surga tingkat pertama, Firdaus saja sudah enak, apalagi tadi Opa terangkan surga tingkat pertama. Ada banyak keluarga. Opa sudah berapa kali dibawa ya. Saya katakan juga, apa maksud Tuhan membawa? Memang Tuhan sudah dari dulu katakan bawa ini di dalam pelayanan. Saya untuk sekian kali saya bilang kami rindu untuk menulis, tapi rupanya tidak tercapai, dan kami harus bawa di dalam pelayanan. Dan untuk berapa bulan minggu ini Tuhan katakan saksikan itu di dalam kamu mengatakan surga dan neraka di dalam kamu membawa firman-Ku. Dan hari ini adalah tingkat 2. Sejujurnya saya mau katakan, ada Opa katakan saya tidak mau sebut namanya, tapi saya berani sebutkan, itulah ibu saya. Ibu saya punya hadiah dari Tuhan ada di apartemen. Tadi Opa sudah katakan yang lain, itu benar. Tapi saya mau katakan ibu saya. Saya katakan kenapa Tuhan? Saya tidak mau mengatakan di sini, itu panjang. Tapi saya bersyukur ibu saya memberi contoh. Apapun kita harus bisa masuk surga. Soal tingkat-tingkatan nanti Tuhan yang menilai, hanya kemurahannya. Ya, ibu saya ada di apartemen. Bukan berarti kalau di surga, di apartemen saja, di Firdaus saja, di tingkat 2 tidak. Kita bisa saling mengunjungi. Ya. Kita saling mengunjungi. Di sana bebas, tapi di sana tidak ada kecemburuan. Di sana ada mahkota, ada 5 Bapak Ibu mahkota. Yang tadi Opa sudah katakan mahkota kebenaran di tingkat 1. Karena di tingkat 1 berada karena sudah berkarya. Walaupun jatuh bangun, ya, tetapi sudah berkarya karena kebenaran. Kebenaran itulah mahkota yang diberikan. Ya, saya tidak berbicara 2, 3, selanjutnya belum. Baru siang ini kita berbicara di surga tingkat 2. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari tim Marlot, kita berjuang bersama-sama. Di surga itu indah sekali. Saya nanti akan berikan kesaksian, mungkin Opa sendiri, bagaimana Tuhan menyediakan waktu untuk berjalan bersama kita. Ya, Tuhan Yesus berjalan bersama Opa, mengunjungi keluarga. Indah sekali. Kalau baca juga buku Thomas yang saya bilang beliau sudah meninggal, ya, tinggalkan dunia. Di situ sampai bertamasya, ya, menangkap ikan, bakar ikan di celah-celah batu. Itulah surga. Indah sekali Bapak Ibu. Kalau baca itu rasa indah sekali, tidak ada kesusahan, tidak ada lagi. Di sana senang, kita apa yang kita senangkan di semua ada, ya. Di sana semua ada. Tinggal kita mau apa. Di sana ada puji-pujian. Setiap hari kita memuji Tuhan dengan karya yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita berlomba-lomba
disitulah tingkat yang saya simpulkan bahwa tingkat 2 adalah mempertahankan kebenaran. Mencari Tuhan walaupun mungkin kita jatuh bangun, ya, tapi kita tetap cari kebenaran. Ya, di situ ada perhitungan, diperhitungkan. Mungkin saya bisa simpulkan kalau semua sudah lengkap baru bisa bilang kenapa tingkat 1, 2, 3. Karena kalau itu nanti disebut sesudah kita selesaikan tingkatannya dulu. Kenapa harus ada di sini tingkat ini? Karena itu perlu pemahaman, ya. Ya, jadi kita baru berbicara tingkat 1 dulu. Yang saya katakan bahwa itu benar. Ya, bahwa orang tua kami sudah lihat. Ibu saya ada di apartemen. Banyak yang saya bisa bicara, tapi saya berbicara ibu saya sendiri. Beliau sering mempertahankan kebenaran, ya. Sangat keras hanya untuk kebenaran. Itu yang saya mendapat kesan dari seorang ibu. Dan saya juga demikian sekarang. Dan selanjutnya saya ingin kenapa Tuhan ada 2, 3, 4. Itu saya renungkan. Tapi nanti kita akan berbicara selanjutnya di minggu lain. Kenapa perjuangan apa sampai kita bisa tingkat lebih tinggi. Karena kita harus, yang saya bisa buka sedikit, harus jadikan diri kita adalah pribadi Tuhan. Memang kalau dilihat itu berat sekali, Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan perhitungkan. Ya, kita mungkin kita sebut karena zaman kita. Tapi Alkitab memberi contoh sangat banyak. Sangat banyak. Disitulah intinya kenapa mereka ada di Yerusalem. Lihat cara hidup mereka. Lihat kehidupan mereka, apa yang Tuhan katakan. Banyak penyangkalan diri. Ya, tapi itu nanti kemudian dikupas lebih minggu depan dikupas lebih dalam lagi, ya. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan upah bagi kita yang berjuang bersama Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Mari kita bersukacita, ya, karena lebih indah dari dunia, ya. Apartemen yang di sini sudah termahal, di sana lebih 1000 kali lebih bagus, ya. Enak sekali, tidak ada kecemburuan, semua saling mengunjungi, indah sekali. Saya sarankan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, berusaha cari buku Heaven is So Real dari Chu Thomas. Di situ sangat indah. Kehidupan biasa, bakar ikan, pergi bertamasya, itu yang saya terkesan sekali. Seperti di bumi. Tapi itulah Tuhan tahu kehidupan anak-anaknya. Kita bersyukur saja, ya. Kita bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita sambut, respon apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu saja kuncinya. Tuhan Yesus memberkati sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang perihal surga, dan sekarang kita memasuki perjamuan kudus. Untuk itu siapkanlah roti dan anggur atau biskuit, sirup, teh. Dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan tadi, yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan hidup dalam kebenaran dan selaras dengan firman-Mu, supaya ketika satu saat kami meninggalkan dunia ini, kami pasti menuju ke sorga. Minimal kami masuk di Taman Firdaus, bukan di neraka. Terima kasih Tuhan. Salah satu perintah-Mu Tuhan Yesus yang kami mau taat lakukan, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, sekali lagi
Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Kami juga mengampuni sesama kami, dan sucikanlah kami dengan darah Anak Domba Allah, supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada saat ini. Kuduskanlah, berkati roti, anggur, hosti atau biskuit, sirup atau teh yang disediakan oleh Bapak Ibu, adik-adik di rumah masing-masing, dan yang ada di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan menang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Setelah kita menerima hosti dan anggur perjamuan kudus, dan apabila pada hosti ada firman Tuhan, silakan dibaca masing-masing di tempat tinggal Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, dan kami di Sentul City juga akan membaca firman Tuhan. Ini merupakan pesan buat Bapak Ibu saudara-saudari dan juga khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Mazmur 126 ayat 4a. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terakhir, Mazmur 150 ayat 1a. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Jadi secara singkat ya, pesan khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Yang pertama tadi apa? Pulihkanlah kami ya Tuhan, karena memang tidak bisa kita pungkiri ada masalah datang dalam kehidupan kita, ada sakit penyakit, ada persoalan yang bertubi-tubi melanda kita, tetapi kita tidak usah putus asa, karena kita bisa bermohon kepada Tuhan seperti firman tadi, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa apa di GV tadi? Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Kepada siapa kita takut? Hanya kepada Tuhan. Kalau sama manusia tidak usah takut ya, karena Tuhan yang akan menolong dan melindungi kita. Di Oma tadi? Ya, untuk itu apabila kita sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa kita saling tolong menolong sesama orang percaya, khususnya sesama keluarga Warlord ya. Dan terakhir, setelah kita bertolong-tolongan, ditolong oleh Tuhan, jangan lupa kita bersyukur dengan memuji Tuhan yang ada di sorga. Yang tadi kita sudah bahas ya dalam khotbah tadi. Dan sekarang mari kita lakukan perjamuan kudus. Kita angkat hosti firman Tuhan, dengarkanlah yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 22, bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal, keselamatan, dan nama kami dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kami bersyukur dan menerima roti perjamuan kudus ini, persekutuan dengan tubuhmu yang suci, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan bersyukur, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari, sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi duta-duta kerajaan Kristus untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Kita terima dengan iman anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Bapakan mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan, dan kasih dari kasih-Mu lewat lemah gelap, kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa dengan mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku pernah bersamamu, Bapa. Bapa yang mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan.
Bapa yang kekal, Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan karena Engkau Allah Immanuel, sehingga kami hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera, meskipun dunia dalam keadaan yang tidak menentu saat ini, yang sedang dilanda banyak bencana, banyak yang mengalami kesulitan air karena mengalami masa kekeringan, tetapi di tempat lain terjadi gempa dan banjir melanda tempat-tempat tertentu. Tetapi kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami, pasti melindungi kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berserah kepadamu. Dan Tuhan, saat ini kami doakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengikuti ibadah, yang berulang tahun atau berbahagia karena berkat-berkat Tuhan, mungkin juga promosi dalam pekerjaan, meningkat dalam karir, atau studinya berhasil, dan khusus untuk berulang tahun, kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, tetap sehat-sehat, dan berhasil di dalam pekerjaan, dalam studi, dan meraih cita-cita bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan bagi yang mengalami keberhasilan di dalam bisnisnya atau dalam karir pekerjaan. Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka kepadamu Bapa. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit apapun, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari atau adik-adik yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Dan Tuhan, bagi yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berikan jalan keluar sehingga masalah keuangan ini terselesaikan dengan baik. Yang berada di dalam masalah keluarga, bahkan masalah pelayanan, Tuhan tolong berikan solusi yang terbaik. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami kedukaan ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, kami berdoa sekarang khusus buat teman kami Bapak Michael Herenau, karena pada kira-kira 5 hari yang lalu istri yang terkasih, teman kami yang terkasih, Ibu Dece, Tuhan telah panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan buat saudara kami Bapak Michael Herenau, serta anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, serta semua keluarga besar Herenau Rambau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekarang buat Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga, juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan keluarga. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, juga para pemimpin di bidang sipil, militer, dan kepolisian, anggota-anggota DPR baik di tingkat pusat maupun sampai ke daerah-daerah, bahkan pemerintah kami sampai ke tingkat RT, RW. Tuhan curahkan kiranya roh takut akan Tuhan, dan di dalam menjalankan pemerintahan, berjalan dalam pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi, dan akan dipromosi oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga bangsa kami akan bersinar bagi bangsa-bangsa lain di dalam menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah rencana pemilihan umum di tahun 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota legislatif. Tuhan, jadikanlah pemimpin bangsa kami pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan dengan baik,
benar dan bersih, sehingga pemerintahan bangsa kami dapat menjadi teladan buat bangsa-bangsa lain, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan memberkati kiranya Mahkamah Konstitusi bangsa kami dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang, yakni membekali para pihak dengan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada pengurus dan anggota partai politik serta pemilu dan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Kami berdoa juga agar bangsa kami Indonesia tidak bisa lagi terlalu bergantung terhadap impor beras dari negara lain, sebab keadaan dunia saat ini setiap negara sedang mengetatkan ekspor beras mereka demi mengamankan stok dalam negeri mereka. Mampukanlah pemerintah bangsa kami untuk mengantisipasi keadaan ini Tuhan, agar tidak sampai terjadi gejolak harga beras yang meningkat secara nasional. Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga Warlord Ministry. Jadikan kami sehati sepakat dan kompak, solid dalam melayani Tuhan dan melayani sesama kami menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab kami tahu Tuhan bahwa musim menuai telah tiba, panen sudah menguning, dan pakailah kami Warlord Ministry Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa permintaan kami ini, dan kami mau menerima sekarang berkat daripadamu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, serta kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita semuanya ke sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan di awal bulan Oktober ya. Awal bulan Oktober. Shalom.